Salam adik-adik semua, apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai kelas kita, izinkan kakak memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap, Mariani Penciputri Nawalai, kakak dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi PAK, kelas E semester 4. Pada kesempatan ini, kita akan memulai dengan materi kita, yaitu dengan topik damai sejahtera. Namun sebelum kita memulai kelas kita, terlebih dahulu kita awalinya dengan doa. Kita berdoa. Salam Bapa Manis berada dalam kerajaan surga. Terima kasih atas cinta dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami masih dapat menikmati hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari rumah kami hingga kami tiba di tempat ini dengan salam sejahtera. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini tibalah saatnya bagi kami untuk memulai aktivitas belajar mengajar kami. Mari Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kakak mau tanya, ada yang tahu damai sejahtera itu apa? Oke, baik. Kakak di sini akan menjelaskan damai sejahtera itu apa. Damai sejahtera adalah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sukacita, dan cinta kasih, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Damai sejahtera juga hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita bisa membacanya dalam Kolose 3 ayat 15. Adik-adik sekalian, dimanapun kita berada, kita harus memiliki damai sejahtera itu. Dan di sini juga ada beberapa nilai-nilai Kristiani untuk kedamaian, yaitu pada poin yang pertama, kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan. Adik-adik sekalian, kita bisa membacanya dalam kitab Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah manusia seperti dirimu sendiri. Ajaran Kristen mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi satu sama lain tanpa syarat. Kita harus menunjukkan kasih itu melalui tindakan kita setiap hari. Poin yang kedua yaitu pengampunan. Adik-adik sekalian, kita dipanggil untuk memberi dan juga menerima pengampunan, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita manusia. Kita bisa membacanya dalam kitab Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih yang mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus. Itu poin yang ketiga, kerendahan hati. Adik-adik, dengan kerendahan hati kita dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Kita bisa membacanya juga dalam kitab Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan poin yang berikut yaitu mewujudkan perdamaian sejati. 1. Kasih dan pengampunan. Adik-adik, contoh dari kasih dan pengampunan yaitu kita memberikan kasih kepada sesama kita. Kita harus saling mengasihi tanpa memandang dari mana dia berasal. Yang kedua yaitu mengasihi musuh. Siapa di sini yang ada musuh? Ya.
Adik-adik sekalian, bagian ini sangatlah penting karena banyak sekali dari kita sangat sulit untuk mengasihi musuh kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita jangan menyimpan dendam terhadap musuh kita, tetapi kita mengasihi mereka. Yang ketiga yaitu mempraktikkan pengampunan. Adik-adik sekalian, tentu sangat sulit untuk kita mengampuni seseorang, tetapi kita harus bisa mengampuni mereka yang sudah pernah membuat kita merasa kecewa dengan apa yang sudah mereka perbuat, yang menyakiti hati kita. Kita harus bisa melepaskan pengampunan bagi mereka. Yang berikut yaitu keadilan dan kesejahteraan. Kita bisa melakukan pelayanan sosial, yaitu memberikan bantuan kepada korban bencana alam, anak-anak yatim, dan juga anak-anak yang kurang mampu. Atau mungkin di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus bisa membantu mereka. Yang berikut yaitu pelayanan dan kepedulian. Pelayanan dan kepedulian yaitu kita melayani yang membutuhkan. Terus yang terakhir itu doa dan kepercayaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita masuk pada poin yang berikut yaitu tantangan dalam mencapai kedamaian. Tantangan dalam mencapai kedamaian yaitu yang pertama, kesabaran dan pengendalian. Tentu ini menjadi tantangan yang paling utama. Karena apa? Menjaga kesabaran dan pengendalian diri dalam menghadapi masalah atau konflik dan situasi sulit sehari-hari sangat sulit untuk kita mengendalikan diri kita. Terus yang kedua yaitu mempraktikkan kasih dan pengampunan. Dalam mempraktikkan kasih dan pengampunan, kita harus menjalankan ajaran kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Sering menjadi tantangan terutama menghadapi konflik antara kita dan sesama. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan yang harmonis. Dalam menjaga hubungan yang harmonis, tentu ini menjadi tantangan kita dengan sesama, terutama keluarga, di sekolah, tempat kerja atau lingkungan sosial. Ini sangat memerlukan kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang baik. Poin yang berikut yaitu menjadi pembawa damai. Yaitu yang pertama doa. Adik-adik sekalian, di sini kakak mau tanya. Di sini sampai di rumah yang biasa berdoa bangun tidur, mau makan atau mau tidur? Oke, baik. Adik-adik, berdoalah secara teratur untuk meminta bimbingan dan kekuatan dari Tuhan dalam mempraktikkan ajarannya. Kenapa? Doa adalah cara kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Poin yang kedua yaitu kita belajar firman Tuhan. Pelajari dan pahami ajaran-ajaran dalam Alkitab, terutama ajaran tentang kasih, pengampunan, dan perdamaian. Poin yang ketiga yaitu praktek kasih. Tunjukkanlah kasih kepada sesama, termasuk kepada orang-orang yang berbeda keyakinan atau pandangan dengan kita. Yang berikut yaitu hindari konflik. Adik-adik sekalian, kita harus berusaha untuk menghindari konflik dan mencari jalan damai untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Terus yang berikut yaitu kita harus bisa menjadi teladan. Jadilah teladan dalam perilaku dan sikap kita, sehingga orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui tindakan kita. Poin yang berikut yaitu berbicara dengan lemah lembut. Adik-adik sekalian, poin ini sangatlah penting karena tentu dalam kelas adik-adik saat berdiskusi atau berdebat tentang keyakinan atau mungkin ada perbedaan pendapat, itu akan terjadi suatu komunikasi
kasih yang kurang baik. Maka dari itu, belajarlah untuk penuh lemah lembut dan penuh kasih. Yang berikut, melayani sesama. Adik-adik sekalian, adik-adik sebagai generasi penerus, kita harus menunjukkan sikap kita dengan baik. Kita harus bisa saling melayani antara satu dengan yang lain. Poin yang berikut yaitu bersatu dalam kebenaran. Meskipun mungkin banyak perbedaan dalam keyakinan, tetaplah bersatu dalam kebenaran dan prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Oke, baik, adik-adik sekalian, tentu damai sejahtera sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar banyak tentang pentingnya untuk kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi baik adik-adik sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Kakak harapkan adik-adik sekalian bisa memahami tentang apa itu damai sejahtera dan adik-adik sekalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di lain kesempatan. Namun sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Ajari kami untuk kami bisa menerapkan apa yang sudah kami pelajari hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini tibalah saatnya bagi kami untuk kami berpisah dari kelas ini, Tuhan. Mari Tuhan menjaga kami dalam perjalanan kami, agar kami boleh tiba dengan salam sejahtera ke tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih